tentang sifat bahan dielektrik pada mata kuliah medan elektromagnetik. Sifat bahan dielektrik. Dielektrik dalam medan listrik dapat dilihat sebagai penyusun ruangan bebas dari dipol. Dipol ini biasa disebut apabila terjadi setiap kali ada pemisahan pada muatan positif dan muatan negatif pada listrik mikroskopik, yang masing-masing terdiri dari muatan positif dan negatif yang pusatnya tidak persis sama. Dielektrik bukan muatan bebas, dan dielektrik tidak dapat berkontribusi pada proses konduksi. Sebaliknya, dielektrik terikat di tempat oleh gaya atom dan molekul dan hanya dapat menggeser posisi sedikit sebagai respons terhadap medan eksternal. Dielektrik juga disebut muatan terikat, berbeda dengan muatan bebas yang menentukan konduktivitas. Muatan terikat dapat diperlakukan sebagai sumber lain dari medan elektrostatik. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperkenalkan konstanta dielektrik sebagai parameter baru atau berurusan dengan permitivitas yang berbeda dari permitivitas ruang bebas. Namun, alternatifnya adalah mempertimbangkan setiap muatan dalam sepotong bahan dielektrik. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh semua bahan dielektrik, baik itu padat, cair, atau gas, dan apakah mereka bersifat kristal atau tidak, adalah kemampuannya untuk menyimpan energi listrik. Penyimpanan ini terjadi melalui pergeseran posisi relatif muatan positif dan negatif internal yang terikat terhadap gaya molekul dan atom normal. Nah, ini adalah rumusnya, di mana momen dipol yang dilambangkan dengan huruf P kecil sama dengan Q. Q adalah muatan dikali D, dia merupakan vektor dari muatan negatif ke muatan positif. Dan satuannya adalah coulomb per meter. Nah, jika ada N dipol per unit volume, kemudian ada N perubahan terhadap volume di dipol, maka momen dipol total diperoleh dengan jumlah vektor. Nah, ini rumusnya. Dan untuk polarisasi dipol itu sebagai momen dipol per satuan volume, ini memakai rumus yang ini. Nah, ini adalah bahan dielektrik, di mana ini adalah permukaan, sebagai permukaan, dan E adalah medan elektromagnetiknya, di mana setiap perubahan permukaan itu sama dengan setengah dikali arah muatan negatif, vektor muatan negatif ke positif, baru dikali dengan cos P, di mana cos P ini terbentuk antara vektor dan juga S. Itu akan membentuk sudut. Nah, untuk muatan total bersih yang melintasi permukaan unsur dalam arah ke atas sama dengan delta QB sama dengan N kali QD kali delta S. Ini rumusnya ada 3. Terus untuk total muatan terikat dan bebas itu menggunakan rumus ini. Untuk persamaan untuk muatan bebas, pakai rumus Q sama dengan QT dikurang QB sama dengan integral tertutup terhadap permukaan, terus dikali epsilon 0 kali medan elektromagnetik ditambah momen dipol dikali perubahan permukaan. Untuk perpindahan medan listriknya itu menggunakan rumus ini, dan untuk muatannya ini. Nah, dengan memanfaatkan beberapa kerapatan muatan volume yang dimiliki, maka didapat rumus QB, Q, dan QT.
hubungan divergensinya juga divergensi ekuivalennya itu bisa dilihat di rumusnya ini. Nah, hubungan linear antara momen dipol dan medan elektromagnetik di mana Chi sama dengan kuantitas tak berdimensi yang disebut kerentanan listrik pada bahan. Berarti momen dipol sama dengan Chi elektromagnetik dikali epsilon 0 dikali medan elektromagnetik. Nah, ini untuk persamaan matriksnya, dan ini hubungan antara ini adalah hubungan antara dan ini adalah hubungan antara perpindahan medan listrik dan medan listrik. Nah, untuk kerapatan fluksnya, kerapatan fluks listrik ini masih terikat dengan muatan bebas, baik dengan bentuk titik atau integral dari hukum Gauss. Ini rumusnya. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya, di mana ditemukan lempeng teflon pada daerah X, di mana teflon itu ditemukan antara titik 0 dan A, dan diasumsikan ruangan bebasnya di mana X kecil dari 0 dan X besar dari A. Di bagian luar terdapat medan yang seragam, yaitu medan outputnya sama dengan E0 dikali AX, di mana E0-nya itu ke arah AX, itu satuannya volt per meter, sehingga carilah